Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya. Eh, Kali ini saya akan coba ya, coba kita belajar ya. Saya juga sedang belajar ini sebenarnya ya. Mengenai konsep galian dan timbunan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, kalau misalnya kayak di sebelah kiri ini, di gambar yang ini sebelah kiri ini kan contoh galian galian ya, pekerjaan galian dengan menggunakan strat gitu ya kira-kira ya. Tapi ini dimodelkan dengan menggunakan software gitu. Kemudian ada lagi yang sebelah kanan, ini juga ada gambar ya, gambar itu timbunan. Nah, sebenarnya dari dua konsep ini tuh apakah sama gitu loh. Misalnya tuh safety faktornya tuh sebenarnya tuh yang kritikal tuh di posisi yang mana? Short term atau long term gitu. Karena yang mana? Apakah kalau misalnya kalian ini itu yang posisi kritikalnya tuh ada di short term atau long term? Begitu juga yang posisi timbunan. Kondisi untuk yang kritikalnya itu ada di posisi short term atau long term. Nah, di sini kita akan coba untuk jelaskan gitu ya. Akan kita coba jelaskan, kita belajar gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada pemodelan gitu menggunakan apapun itu softwarenya, kita tahu parameter apa yang harus kita gunakan dalam kondisi apa gitu. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira begini teman-teman ya. Nah, kira-kira begini. Ini di sebelah kiri ini merupakan satu kasus ya untuk kondisi galian ya. Ini contoh nih galian. Ditinjau di titik A gitu misalnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah ada timbunan, satu kasus timbunan dua layar seperti ini dan ditinjau terhadap titik A gitu. Nah, sebenarnya ada grafik yang menunjukkan ini. Nah, ini apa? Nah, coba sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah pekerjaan untuk excavation atau galian ya. Baik itu galian dalam atau galian pada slope. Nah, pokoknya intinya itu galian gitu seperti itu. Galian yang normal lah kira-kira begitu. Pada gambar yang pertama, grafik yang pertama itu bisa kita lihat ini adalah grafik shear stress, ya, grafik shear stress. Jadi ketika dia digali, misalnya di sini digali ya, digali, ini itu akan namanya tuh akan menaikkan shear stressnya ya, daerah-daerah sini. Yang tadinya tuh tanah ini itu sudah normal ya, atau tegangannya tuh udah stabil gitu kan, tiba-tiba tuh dikasih hilang bebannya tuh hilang. Nah, kalau misalnya beban hilang, otomatis dia akan terjadi kenaikan shear stress ya di posisi ini. Dia seolah-olah itu akan geser ke kanan gitu. Seolah-olah itu dia akan mendorong ke kanan gitu. Nah, itu akan mengakibatkan kenaikan shear stress ini ya. Akan naik dia. Dan konstan ya. Kalau misalnya ini slope udah terbentuk secara final seperti ini, maka dia bebannya tuh dalam tanda kutip akan konstan bebannya itu. Karena tidak ada otak-atik lagi slope-nya kan seperti itu. Nah, dengan berlangsungnya itu, pada saat pada saat digali, maka dia itu akan terjadi penurunan pore pressure. Akan terjadi penurunan pore pressure. Kenapa? Karena seolah-olah nih ya, pada posisi uh, tanah ini ya, pada tanah di posisi ini, ketika dia digali, ini kita bayangkan sebuah spons ya, spons kita pertama kita genggam gitu kan. Spons itu pertama kita genggam, kemudian spons itu kita lepaskan gitu kan. Kan dia seolah-olah akan mengembang kan spons itu kan. Nah, ketika dia mengembang itu, dia itu terjadi excess pore pressure negatif gitu loh. Maka di sini tuh ngomongnya tuh pore pressure-nya akan turun gitu. Nah, pore pressure-nya akan turun, namun nanti ketika sudah final ya, galian itu sudah final, terus dibiarin gitu aja, maka dia akan menuju ke excess pore pressure ke nol gitu loh. Dari negatif menuju ke nol itu, atau ke kondisi normal gitu di posisi itu, maka dia akan terjadi kenaikan. Nah, di sini bahayanya nih. Nah, ketika terjadi excess water pressure negatif menuju ke nol ini kan kalau misalnya shear strength itu kan dia tuh kan akan mengandalkan gesekan antar butiran tanah ya. Gesekan antar butiran tanah. Sehingga ketika pertama digali dia akan kuat itu. Pore pressure akan negatif. Berarti itu kecenderungan di gesekan antar butiran itu dekat gitu kan. Kemudian setelah berlangsungnya waktu, pore pressure akan kembali ke posisi semula. Nah, di sini dia kan jarak antar butiran itu akan dipisahkan oleh molekul-molekul air lah bahasa ini seperti ini. Nah, karena air itu tidak bisa menahan geser, maka dia akan turun nanti shear strength-nya. Nah, di sini kita lihat di grafik berikutnya. Ketika dia dikasih beban,
maka dia akan kehilangan beban gitu kan. Akan kehilangan beban, maka dia akan tambah kuat itu. Shear strength itu akan kuat. Namun berjalannya waktu, maka dia akan turun. Yaitu tadi karena exposure pressure akan kembali semula, jarak antar butiran itu akan semakin menjauh gitu. Sehingga shear strength-nya akan turun. Gitu. Nah, dengan demikian, maka dikarenakan shear strength-nya turun, maka safety factor ketika baru digali itu dia akan naik. Namun akan berlangsungnya waktu, nggak tahu berapa lama gitu ya, dia akan turun. Sehingga dari sistem yang seperti ini, maka kondisi yang dikatakan kritikal atau yang paling paling kritikal ya, paling kritikal itu adalah kondisi long term. Karena pada kondisi long term itu, jadi gini, jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti lihat misalnya pekerjaan galian gitu kan, terus ada yang bilang nih, itu baru digali nggak apa-apa kok, gitu loh. Masih tegak-tegak aja slope-nya. Itu kondisi short termnya masih. Kita masih menggunakan shear strength yang posisinya di sini ketika masa konstruksi ya. Tapi ketika konstruksi sudah selesai, kita lihat nanti enggak tahu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, setahun kemudian itu apakah terjadi longsor atau tidak gitu. Gitu. Nah, kenapa demikian? Ya, karena si shear strength itu akan dalam jangka waktu panjang itu dia akan turun kalau untuk kondisi pekerjaan galian. Jadi kira-kira gitu. Jadi nanti safety faktornya itu dia akan turun tuh. Jadi ketika misalnya tahapan konstruksi ya, kalau misalnya menurut peraturannya itu, kalau untuk yang pada tahap konstruksinya itu biasanya safety faktor sekitar 1,3 kalau nggak salah, 1,2 atau 1,3 gitu. Nah, namun nanti pada kondisi finalnya itu safety faktor itu harus minimal 1,5 gitu, minimal 1,5. Jadi ketika nanti eh, mengadakan apa namanya tuh simulasi ya atau pemodelan gitu. Jadi nanti teman-teman itu nanti untuk kondisi long term itu harus safety factor itu harus di atas 1,5 gitu. Dan parameter apa yang harus digunakan? Nah, parameter yang harus digunakan itu kalau untuk kondisi excavation itu atau long term ini adalah parameter efektif yang dipakai nih teman. Jadi misal nih, kalau misal kondisinya eh, NSPT-nya misalnya 10 nih, jenis tanahnya clay gitu kan. Berarti kan nilai adhesion strength atau CU-nya itu adalah sekitar 6,7 dikali 10 ya, sekitar 67. Itu untuk pemodelan untuk short term-nya itu. Namun ketika untuk pemodelan long term-nya nanti, itu maka dia akan menggunakan kira-kira shear strength itu, CU-nya itu adalah 10%. Jadi sekitar dari 67 berarti sekitar 6,7 aja nilai C-nya. Tapi nanti dia ada nilai P-nya. Tuh, itu nanti ada korelasinya itu. Bisa dilihat di video-video yang sebelumnya yang sudah dibikin ya. Itu nanti ada korelasinya. Jadi ada untuk short term itu hanya ada nilai CU, sedangkan untuk long termnya itu dia nanti ada nilai C efektif dan nilai P efektif untuk clay. Jadi nanti menganalisanya dengan menggunakan itu ya. Ingat, nanti kritikalnya adalah di posisi long term dan safety faktornya harus di atas 1,5. Kira-kira begitu. Nanti kita coba kita lihat dari lingkaran Moore Coulomb-nya ya, kenapa bisa begitu ya. Nah, untuk kondisi yang kedua ya, untuk embankment atau untuk timbunan ya, kira-kira ini timbunan ya, sebelah kanan ini. Nah, kalau untuk kasus timbunan, ketika dia dikasih beban, ya kan, beban timbunan ya, maka bebannya akan naik, ya kan? Shear stress-nya akan naik. Berarti kan beban shear stress tegangan itu akan naik ya. Shear stress itu akan naik. Ketika dikasih beban itu dia akan naik. Kemudian ketika dia dikasih ketambahan beban, maka terjadi kenaikan pore pressure di posisi titik A ini ya. Kenaikan pore water pressure. Ketika terjadi sudah puncak ya, bebannya itu udah di tap gitu, nggak ada otak-atik lagi, nggak ditambahin, nggak dikurangin gitu bebannya. Maka ketika sudah sampai peaknya, dia akan turun, excess pore water pressure-nya itu. Kenapa turun? Karena tanah clay atau tanah lempung itu kan dia memiliki permeabilitas. Hanya saja memang permeabilitasnya itu sangat kecil. Sehingga dia akan membutuhkan waktu untuk terjadinya atau excess pore water pressure itu untuk terdisipasi gitu. Untuk kembali ke U0, hanya U0 saja. Kayak gitu. Kan kalau misalnya dibebankan berarti kan U sama dengan U0 ditambah delta U, di mana U0 itu adalah tegangan air pori di gamma dikalikan H air ya, muka air tanah itu. Kemudian ditambah dengan delta U. Delta itu adalah sebesar biasanya mendekati sebesar berat beban ini sendiri nih, gaya beban atau stres yang diakibatkan oleh beban ini. Jadi gitu. Jadi nanti otomatis ini pada posisi ini adalah U0 ditambah delta U. Kemudian pada posisi ini dia akan menjadi
hanya U0 gitu loh. Delta U-nya explorator pressure-nya itu sudah harusnya sih 0 gitu ya. Mendekati 0 ya kira-kira gitu. Nah, ketika itu kalau misalnya kita lihat ketika ada dibebanin, shear strength-nya itu akan turun. Kenapa? Karena tadi ketika dibebani terjadi kenaikan explorator pressure positif ya. Kalau yang di galian tadi negatif, kalau yang di sini adalah positif. Nah, karena terjadi kenaikan explorator positif, maka itu kita asumsikan bahwa jarak antara butiran yang ada di dalam segumpal tanah itu atau tanah yang ditinjau itu akan semakin menjauh, ya kan? Dipisahkan karena dipisahkan oleh tegangan air pori itu tadi. Kita tahu bahwa misalnya air itu tidak bisa menahan geser, makanya ketika dikasih pembebanan, dia safety faktornya itu adalah yang paling kecil ketika sampai dengan beban puncak. Namun nanti berlangsungnya waktu, berlangsungnya dengan explorator pressure itu akan turun, maka shear strength-nya akan naik lagi, gitu. Nah, kenaikannya ini tergantung nanti dengan derajat konsolidasi. Nah, terjadi dengan kenaikan derajat konsolidasi. Nah, biasanya kalau misalnya rumus yang pendekatannya yang digunakan itu salah satunya adalah dengan menggunakan rumus Masry. Misalnya CU inisial adalah CU sudah terjadi konsolidasi sama dengan CU inisial ditambah delta sigma vertikal efektif 0,22 dikalikan delta sigma vertikal efektif dikalikan derajat konsolidasi. Nah, itu nanti nilai CU yang baru, kira-kira begitu untuk pemodelan yang baru. Kira-kira begitu. Jadi nanti secara otomatis nilai safety faktornya adalah ketika dia dikasih beban puncak, itu merupakan nilai safety faktor yang paling kecil. Paling rendah itu safety faktor paling kecil, yaitu kondisi short term. Kemudian dengan berlangsungnya waktu, dengan terdisipasinya air dan bertambahnya shear strength, dia akan naik. Jadi kesimpulannya kalau misalnya dari sini, untuk kondisi kasus timbunan seperti ini, maka kondisi kritikalnya adalah kondisi short term, di mana timbunan itu sesaat setelah selesai dikonstruksi. Ya, timbunannya udah tetap segitu aja. Itu adalah kondisi yang paling kritikal. Jadi nanti dari sini nanti bisa pemodelannya dengan juga menggunakan parameter efektif juga bisa di sini ya. Kalau di ini untuk menghitung explorator pressure ya, untuk menghitung konsolidasi dan explorator pressure. Jadi bisa. Jadi kira-kira begitu. Nah, kenapa di ini dijelaskan? Nah, supaya nanti teman-teman itu ketika nanti melakukan atau menganalisis sesuatu itu setidaknya tuh secara gambaran kasar itu sudah terbayang dulu nih. Oh, kalau misalnya kita menganalisa kasus galian itu kritikalnya itu bukan kondisi saat ini tapi saat yang akan datang gitu. Atau untuk kondisi long term. Nah, kalau sudah tahu gitu, nanti kondisi short termnya kita pakai parameter apa, kondisi long termnya parameter apa yang kita pakai untuk analisa gitu. Begitu juga dengan kondisi timbunan. Kalau misalnya kondisi timbunan kita juga bisa begitu. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan di parameter efektif juga nggak apa-apa kan posisinya kan kalau misalnya kayak di software plastisnya juga nggak ada masalah. Nah nanti ketika itu ditimbun, ya itu timbunan maksimum pada saat itu yang kondisi yang paling kritikal. Dan nanti semakin kedepannya safety factor semakin bagus. Ayo. Harusnya seperti itu ya. Secara konsep tuh kurang lebih seperti itu. Hanya nanti mungkin permasalahannya adalah konsolidasinya berapa. Kalau untuk timbunan ya, kalau misalnya ini safety faktornya udah oke di atas 1,5, bebannya timbunannya tidak terjadi kegagalan gitu kan. Nah, masalah selanjutnya biasanya adalah konsolidasi kan. Tuh, nah, berapa konsolidasinya bisa juga dimodelkan di software aksis misalnya seperti itu atau dihitung dengan manual kan. Kira-kira itu untuk konsep gambar ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara grafik morkulumnya ya, kenapa kok bisa seperti itu ya? Misal nih ya, misal nih, gambar yang pertama nih, figur 81. Ini merupakan kalau misalnya kita asumsikan adalah garis keruntuhan morkulum ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat satu elemen tanah misalnya yang diperiksa itu, nah kalau misalnya di sigma 1, sigma 1, ini sigma 3 ya, atau gaya horizontalnya adalah gaya vertikal, ditekan gitu ya, bidang tanah ini, maka dia akan membentuk sebuah Fowler plane gitu kan, atau bidang keruntuhan yang kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya diplotkan ke dalam bentuk morkulum, diagram morkulum, kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang gambar yang ini nih, figur 87. Jadi ini adalah garis keruntuhan morkulum.
Kemudian ini adalah sigma 3 failure dan ini sigma 1 failure gitu. Jadi ini kalau misalnya kita lakukan pengujian triaksial misalnya gitu kan di laboratorium gitu kan. Itu kan pertama kan sigma 1 misalnya sama dengan sigma 3 gitu kan. Dikondisikan seperti kondisi di lapangan dulu gitu kan. Kemudian ditambahin beban gitu, sigma 1 terus ditambahin gitu kan. Dinaikkan terus nilai sigma satunya. Sigma 3 juga mungkin nanti ditambahin gitu kan. Sampai dengan failure, sampai dengan dia tidak bisa lagi ditambah beban. Nah, inilah garis ini dia akan terbentuk. Bidangnya kurang lebih adalah persinggungan antara sigma 3 ini dengan persinggungan garis morkulum ini. Jadi ini untuk gaya horizontal, ini untuk vertikalnya. Jadi ini kurang lebih nanti bidang longsornya, bidang ini, bidang failure plane-nya adalah sebesar alpha f ini. Nah, tinggal diukur berapa nih, berapa sudutnya, kan gitu. Nah, misal lagi ada setanah lah ya, misalnya tanah lah, bidang sigma 1, sigma 3. Ini kondisinya itu dia di kondisi alam gitu kan, di kondisi alam gitu. Kondisi normal kan, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dia tidak kasih beban apa-apa, dan dia dites di laboratorium ternyata posisinya garis failure-nya di sini, ya ini masih berarti ini masih bisa dinaikkan nilai sigma satunya kan ke sana, ke sana atau nanti diturunkan nilai sigma tiganya. Jadi garisnya nanti ke sini, ke sini. Nah, kalau misalnya yang sigma satu naik berarti itu adalah kasus timbunan kan, karena ini naik kan ditimbun dari atas gitu kan. Maka dia akan bergeraknya ke sana nanti. Posisinya ada di sini. Ketika nanti dia digali misal gitu kan, berarti kan bisa ada pengurangan sigma 3 ya. Kalau misalnya dia ke kiri ini kan artinya kan atau menuju pusat inti tanah ini adalah dia bebannya ditambah. Tapi kalau misalnya digali kan berarti kan ininya hilang, berarti ke arah sana, berarti akan ada pengurangan nilai sigma 3. Berarti sigma 3-nya makin ke kiri. Berarti kurang lebih seperti ini. Ke sini dan ke sini. Otomatis nanti dia akan ketemu di sini. Nah, itu adalah untuk penjelasannya untuk morkulum gitu. Nah, ini kalau misalnya tanah tadi dibebanin terus misalnya gitu kan, dibebanin terus misalnya sebongkah tanah tadi itu dibebanin terus sampai ketemu failure ya, itu nanti besarnya itu kira-kira shear strength itu segini. Tanah itu mampu menahan shear strength itu kurang lebih segini atau bebannya segini kira-kira. Kira-kira begitu ya. Kalau misalnya ini dijelaskan dengan uh, morkulumnya seperti itu. Nah, misal seperti ini ya, kita misalnya contoh. Tadi kan pertanyaan kenapa kok apa itu namanya galian itu safety faktornya itu lebih ini ya, shear strength-nya itu lebih kecil dan timbunan itu kok makin lama makin kuat sedangkan galian itu kok makin lama makin lemah. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya awalnya tanah itu adalah sigma 1 dan sigma 3 posisi di sini ya, garisnya ini. Kalau misalnya kita timbun ya, kita timbun nih, kita timbun lagi, kita timbun lagi, kita timbun lagi, kita timbun lagi sampai seperti ini. Kan dia baru bersentuhan di sini. Maka dia makin lama itu akan shear strength-nya akan naik nggak? Timbunannya. Apa tuh keruntuhannya tuh akan naik ya, shear strength-nya itu akan naik. Nah, ini makanya dari nilai safety faktornya itu akan semakin naik gitu. Karena dia tuh apa tuh namanya shear strength tanah itu makin lama makin naik gitu. Nah, ini untuk kasus timbunan. Nah, kalau misalnya untuk kasus galian, kan tadi itu kan digali, berarti kan sigma 3-nya kan akan semakin mengecil ya, menurun. Berarti bergeraknya ke kiri. Berarti ke kiri lagi sampai bertemu ini. Sehingga nanti shear strength-nya itu juga akan turun. Nah, shear strength-nya itu akan turun berarti mengakibatkan nilai safety factor untuk ke depannya itu ketika dia digali, untuk masa depan itu makin lama makin kecil gitu. Nah, oleh sebab itulah disebut kritikalnya kalau untuk galian itu adalah long term, makin lama itu makin kecil nilai safety faktornya ya. Kemudian itu kalau misalnya untuk galian makin lama tuh makin gede untuk shear strength-nya kan seperti itu, makin besar karena itu ada kenaikan shear strength ya. Sedangkan di sini ada penurunan shear strength untuk beberapa tahapan galian gitu kan. Misalnya ini galian pertama, galian kedua, galian ketiga gitu kan, makin lama kan makin lemah dia nilai shear strength. Sedangkan timbunan ini kalau dibiarkan makin long term makin lama dia makin timbunan satu dibiarkan dia naik, timbunan dua dibiarkan dia naik, timbunan tiga dibiarkan dia naik, sampai timbunan terakhir itu kalau dibiarkan shear strength-nya jadi naik. Jadi kira-kira begitu untuk uh, penjelasannya ya. Jadi ini maksudnya itu adalah supaya nanti ketika teman-teman nih misalnya ngambil misalnya jadi apa ya jadi pengambil keputusan lah ibarat gitu jadi lead lah misalnya seperti itu
Jadi itu bisa tahu gitu kan, nanti dihadapkan misalnya suatu proyek itu, ini proyek galian pertimbunan yang dominan ya. Nah, nanti permasalahannya itu paling tidak bisa tergambar. Ini posisinya ada di short term atau long term gitu ya. Nah, kalau misalnya timbunan di posisi short play, oh nanti berarti perbaikannya harus pakai apa kalau seperti itu ya. Resikonya ada apa ya? Apakah resikonya itu ada settlement atau tidak ya gitu. Nah, kalau begitu juga dengan kondisi galian ya. Kalau misalnya kondisi galian ini resikonya apa ya? Resikonya apakah saat ini pas digali langsung masih aman terus apakah nanti resikonya ada di masa depan gitu. Pas tanah itu eh, longsor atau bukan longsor ya, safety factor cenderung turun di masa depan, itu nanti pemodelannya perkuatannya apa gitu. Ya kan terkait sama cost ya kalau sudah seperti itu ya nanti ya teman-teman. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Harapannya nih kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian, kita tolong dikoreksi teman-teman. Saya juga masih dalam proses belajar nih. Intinya tuh sebenarnya saya tuh supaya ingat ini. Saya bikin ini supaya saya sendiri juga ingat. Eh, Pas saya belajar, saya bikin seperti ini supaya ingat. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang bisa ngambil hikmahnya dari sini. Atau teman-teman yang mungkin lebih ngerti gitu kan. Nah, lebih ngerti boleh disampaikan atau dikasih tahu juga saya kalau misalnya saya ada yang salah. Seperti ya. Saya kira begitu teman-teman, demikian ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.